Bab 6, Part 1046-1050. Sederhana saja, aku ingin kamu menjadi Ralph Meng yang kedua. Carlo tersenyum lembut. Pupil mata Rob mengecil. Apakah ini menjadi diktator militer seperti Ralph? Sejujurnya, dia selalu bermimpi menjadi diktator militer seperti Ralph. Dia memiliki niat ini ketika dia berlindung dengan pangeran kedua, tetapi kemunculan Leon membuatnya melepaskan semua pikirannya. Saat ini, meskipun dia masih memegang posisi teratas di militer, banyak kekuasaan telah dialihkan kepada pria bernama Yehu itu. Untuk ini, dia telah pasrah pada nasibnya, tapi siapa sangka akan ada pencerahan masa depan di desa lain. Ketika saya sudah menyerah, Tuhan memberi saya kesempatan lagi. Leon sudah mati, Yehu sudah mati, dan wanita bernama Nightingale juga sudah mati. Ditambah dengan dukungan dari keluarga K, jika Anda tidak memanfaatkan kesempatan ini, apakah layak untuk diri Anda sendiri? Bahkan menurutnya, ketika Carlo mendatanginya, dia tidak punya pilihan lain. Begitu dia menolak, dia mungkin akan jatuh di sini malam ini. Lagi pula, wanita berambut merah di belakang Carlo terlalu kuat. Rob bersedia mengikuti Tuan Carlo sampai mati. Setelah memikirkan semua ini, Rob segera berdiri dan berlutut di hadapan Carlo dengan satu lutut. Haha, Jenderal Rob, mulai sekarang kita semua adalah bangsa kita sendiri, tidak perlu bersikap sopan, bangunlah. Tuan Carlo, meskipun saya sekarang adalah orang nomor 1 di militer, banyak kekuasaan telah dibagikan di tangan saya, dan saya tidak memiliki banyak orang kepercayaan. Dengan jumlah orang yang sedikit ini, mustahil untuk membuat Yang Mulia Chardin menyerah, terutama ada juga pengawal istana di sampingnya. Mereka semua adalah pejuang suku Satsuma, dan mereka semua sangat kuat, meskipun setengah dari mereka dibawa pergi oleh Nightingale, setidaknya ada 500 orang yang tersisa bersama Ratu. Tidak mudah untuk menangkap mereka. Selain itu, tidak ada menteri lain yang akan mematuhi perintah saya untuk mengendalikan kekuasaan negara sulit. Rob berhenti bersikap sopan, duduk kembali di kursinya, dan berkata terus terang. Haha, Leon sudah mati, apa masalahnya? Selama kita mengendalikan Yang Mulia Kadan, bukankah akan baik-baik saja? Carlo terkekeh dan membisikkan rencananya. Setelah mendengar rencana Carlo, kelopak mata Rob melonjak. Silakan, saya yakin dengan temperamen Yang Mulia Chardin, dia tidak akan pernah melakukan sesuatu yang akan mengakhiri hidupnya bersama. Lagi pula, seorang wanita yang baru menjadi seorang ibu selalu memiliki lapisan kekhawatiran tambahan, bukan? Senyuman. Aku tahu, aku akan segera pergi. Rob mengangguk, merasa bersemangat. Berdasarkan pemahamannya tentang keadaan, memang tidak mungkin melakukan hal kematian seperti itu, apalagi jika Leon sudah mati. Bahkan jika dia tidak menurut pada awalnya, selama dia mengendalikannya, dia perlahan bisa melemahkan kekuasaan lainnya, Meng pada akhirnya akan jatuh ke tangannya. Melihat kepergian orang nomor 1 di militer Bangladesh, senyum bangga muncul di wajah Carlo. Setelah ia menjadi kepala keluarga, beberapa tetua keluarga K masih merasa tidak puas, selalu mengatakan bahwa mereka tidak cukup mampu untuk memimpin keluarga K. Dia juga segera jika Anda ingin merebut kembali kerajaan Meng yang semula milik keluarga K, apalagi yang bisa Anda katakan. Menjatuhkan kerajaan Meng hanyalah langkah pertamanya setelah menjadi pemimpin klan. Selanjutnya, dia akan mengalahkan keluarga besar di wilayah selatan satu persatu, menjadikan keluarga K sebagai keluarga pertama di wilayah selatan. Sisi lain, di rumah tempat tinggal Ratu Chardin, yang baru saja selesai memberi makan putrinya, melihat ke langit. Langit sudah agak gelap ibu kota kemarin, belum melihat langit. Belum ada kabar,
dan dia merasa sedikit khawatir. Hanya memikirkan bahwa Leon ditemani oleh Yehuye dan Nightingale, dan bahwa Nightingale telah mengirim setengah dari prajurit Satsuma untuk mengikutinya, membuatnya merasa sedikit lega. Tapi ketika dia memikirkan risiko Leon pergi ke Pulau Kairo untuk menyelamatkan seorang wanita, dia merasa sedikit tidak nyaman. Khususnya, wanita itu masih mengandung darah Leon, dan ketidaksenangannya menjadi semakin kuat. Dia bahkan sedikit khawatir bahwa begitu Leon menyelamatkan wanita dan anaknya, apakah cintanya pada Meng dan akan tetap bersamanya. Sebelum, bagaimanapun, Meng dan hanyalah seorang anak perempuan. Bahkan jika Leon mengatakan bahwa dia lebih memilih anak perempuan, berdasarkan pemahamannya tentang orang-orang naga melonjak, dia berharap keturunannya akan menjadi seorang anak laki-laki yang dapat mewarisi warisan ayahnya. Mungkin, aku harus mencari kesempatan untuk berhubungan S3 kilodetik dengan Leon lagi. Dong dong dong. Tepat ketika Chardin sedang berpikir acak, terdengar suara langkah kaki yang cepat. Chardin mendongak dan melihat sosok Rob bergegas masuk. Namun sebelum dia bisa mencapainya, dia dihentikan oleh dua prajurit Satsuma yang kuat. Rob menahan amarah di dalam hatinya, namun wajahnya terlihat rendah hati, dan dia hanya menatap Chardin dari kejauhan. "Biarkan dia datang ke sini," kata Chardin lembut. Kedua prajurit Satsuma melepaskan mereka. Dengan ekspresi sedih di wajahnya, Rob menghampiri Chardin dan berkata dengan suara yang dalam, "Yang mulia, Drogba diserang." Ekspresi Chardin berubah. Leon dan yang lainnya terus melaju. "Apa yang terjadi?" Chardin berdiri dan memandang Rob dengan ekspresi serius. Bukan hanya dia, tapi semua prajurit Satsuma yang bersembunyi dalam kegelapan di sekitarnya juga merasa terganggu. Mereka semua mengerti bahwa pemimpin klan mereka Nightingale bersama Leon, bukankah sesuatu akan terjadi pada Master Nightingale juga? Tuan Leon dan yang lainnya diserang oleh 3 kapal perang tak dikenal dalam perjalanan pulang. Kapal perang Drogba hancur dan benar-benar kehilangan kontak dengan kita, kata Rob cepat. Chardin bergoyang dan hampir jatuh ke tanah. "Yang mulia," Rob memasang ekspresi khawatir di wajahnya dan ingin mengulurkan tangan untuk membantu keadaan, tetapi dia tidak berani. "Siapa yang melakukan ini?" Chardin menatap Rob, seolah dia ingin mengetahui isi pikiran Rob. "Belum ada kabar lebih lanjut. Saya sudah mengirim orang ke laut untuk menyelidiki. Hasilnya akan segera tersedia." Rob mengucapkan kata-kata yang telah dia persiapkan. Chardin mengangkat alisnya. Rob juga tidak berbicara. Dia hanya mengikuti instruksi Carlos sebelumnya dan berdiri diam, menunggu reaksi Chardin. "Panggil menteri penting segera dan segera ke istana untuk mengadakan pertemuan darurat." Setelah hening lama, Chardin berkata kepada kepala pelayan tua Luo Zhan di belakangnya. "Ya." Luo Zhan segera menerima perintah itu, segera berjalan ke samping, mengeluarkan ponselnya, dan mulai memberitahu beberapa menteri penting. Semua ini terlihat di mata Rob, dan dia mengagumi Lord Carlo di dalam hatinya. Selanjutnya, Chardin akan bergegas ke istana bersamanya. Dia tidak tahu berapa banyak orang yang akan dia bawa, tapi tidak peduli berapa banyak orang yang dia bawa dari sini. 500 orang yang tersisa akan dibagi menjadi 2 hanya perlu menemukan sebagai terobosan, akan lebih mudah untuk menangkap bayi putri atau dirinya sendiri. "Rob, pergilah dan tunggu di luar. Saat aku mengganti pakaianku, kamu bisa bergegas ke istana bersamaku." Chardin sepertinya tidak mengerti apa yang dipikirkan dan dikatakan Rob kepadanya. "Ya." Rob mengangguk, berbalik dan berlari keluar. Saat dia berbalik, kilatan kegembiraan muncul di matanya. "Salem." Setelah Rob pergi, Kadan berkata kepada prajurit Samo yang baru saja menghentikan Rob. "Yang mulia,
Prajurit bernama Salem itu melangkah mendekat dan memberi hormat pada Kadan. Segera pilih tim prajurit paling setia dari penjaga dan diam-diam antar sang putri ke Longteng semalaman dan kirimkan mereka ke kakeknya. Yang mulia, mengapa ini? Saleng memandang Kadan dengan tatapan bingung wajah. Bahkan jika sesuatu terjadi pada Tuan Nightingale, dia tetaplah Raja Meng, jadi tidak perlu mengirim sang putri pergi, bukan? Lakukan saja. Chardin mendengus dingin tanpa menjelaskan. Tidak peduli seberapa loyalnya Rob, baik Kadan maupun Leon tidak benar-benar mempercayainya dari awal hingga akhir. Jika militer tidak memiliki banyak orang kepercayaannya, begitu dia disentuh, hal itu mungkin akan menyebabkan kekacauan. Di masa lalu, dengan pengawasan Iehu, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Sekarang, Iehu diserang bersama dengan Leon dan tubuh atau kematiannya tidak diketahui. Saat ini, Chardin tidak berani mempertaruhkan kesetiaan Rob. Selain itu, penyerangan terhadap Leon juga mengungkapkan sesuatu yang aneh. Perasaan politiknya membuatnya sadar bahwa mungkin ada tangan tak kasat mata di baliknya. Dalam keadaan seperti itu, wajar jika putrinya pergi terlebih dahulu. Saleng tertegun sejenak, dan sepertinya menyadari sesuatu. Dia memandang dengan heran ke arah ratu yang tidak pernah benar-benar mereka perhatikan, para prajurit Satsuma. Tunggu apa lagi? Kenapa kamu tidak segera pergi? Chardin mendengus dingin. Ya, Salem tidak bertanya lebih lanjut dan buru-buru berlari untuk bersiap-siap. Saye, setelah Salem pergi, kamu akan terus menjaga tempat ini. Jika aku tidak kembali ke sini besok, aku akan segera membawa orang keluar dari sini dan melakukan segala kemungkinan untuk menemukan keberadaan Leon dan yang lainnya. Chardin memanggil orang lain. Yang mulia, misi kami adalah untuk melindungi keselamatan Anda. Saya memandang Chardin. Meskipun dia tidak tahu apa yang akan terjadi, dia juga menyadari keseriusan situasi. Chardin kemungkinan besar akan pergi ke istana kali ini masalah besar. Jika Leon dan yang lainnya benar-benar mati, tidak ada di antara kalian yang bisa melindungi keselamatanku. Kadan mendengus dingin. Betapapun marahnya perasaan saya, dia juga mengerti maksud kata-kata Kadan. Tanpa intimidasi Leon, kecuali mereka, para pejuang suku Satsuma, orang lain mungkin tidak setia kepada Kadan dengan sepenuh hati. Apakah menurutmu Leon dan Nightingale akan mati? Melihat saya yang diam, Kadan bertanya lagi. Tidak, saya menggelengkan kepalanya dengan tegas. Mereka secara pribadi telah merasakan betapa kuatnya Lord Nightingale. Bahkan jika dia jatuh ke laut, tidak akan mudah untuk mati. Belum lagi, Lord Leon masih lebih kuat dari Lord Nightingale. Sudah cukup. Jadi, jika yang terburuk terjadi, cari cara untuk menemukannya terlebih dahulu. Hanya dengan begitu kita akan benar-benar aman, mengerti? Tegur Chardin, auranya sebagai seorang ratu meledak. Dimengerti. Saya berdiri tegak secara naluriah. Pahami saja, turun dan bersiaplah, bekerja sama dengan Salem untuk mengirim sang putri pergi, dan jangan ketahuan oleh siapapun. Ya, saya tidak berkata apa-apa lagi dan segera pergi. Chardin menoleh untuk melihat kepala pelayan tua Luo Zhan lagi. Luo Zhan baru saja memberitahu semua menteri utama. Yang mulia, Luo Zhan mendengar instruksi Kadan dan mengetahui bahwa masalahnya mungkin telah mencapai tahap yang sangat serius. Dia ingin mengungkapkan pendapatnya, tetapi sebelum dia dapat berbicara, dia disela oleh Kadan. Aku tahu apa yang ingin kamu katakan, tapi sekarang aku tidak berani mempercayai siapapun kecuali orang-orang di rumah ini. Chardin menghela napas. Pengurus rumah tangga tua Luo Zhan juga menghela nafas. Jika Rob benar-benar memberontak, siapa yang bisa menjamin sisa pasukannya akan setia kepada Yang Mulia?
Kesetiaan mereka sebelumnya hanya karena intimidasi Leon. Daripada bertaruh pada menteri setia mereka, lebih baik mengalah untuk sementara waktu dan menunggu kabar dari Tuan Leon. Tetapi jika memang sampai pada titik itu, penghinaan macam apa yang akan dialami Yang Mulia? Dan Tuan Leon, apakah semuanya akan baik-baik saja? Jika saya tidak kembali besok, saya akan mencari cara untuk menghubungi Nona Sululu dan memberitahunya tentang serangan Leon. Jika situasinya benar-benar memburuk, saya mungkin membutuhkan bantuannya. Chardin melanjutkan perintahnya. Sululu hanyalah seorang pengusaha wanita yang telah mengumpulkan banyak kekayaan dalam waktu singkat melalui kosmetik. Sebagian besar dana yang disediakan oleh Kamar Dagang Tiongkok untuk mendukung Leon berasal dari dia. Jika hasil terburuk benar-benar terjadi, dia secara alami tidak akan dapat melakukan apapun untuk menolong dirinya sendiri, tetapi wanita berbaju putih di belakangnya dapat mengubah situasi. Chardin mempercayai penilaiannya sendiri. Ya, pengurus rumah tangga tua itu tidak berani mengomel dan mengangguk dengan cepat. Kadan tidak memberikan instruksi lagi, ia berbalik dan memeluk putrinya lagi. Melihat mata cerah putrinya, Kadan merasa berat di hatinya. Leon, harap pastikan tidak terjadi apa-apa padamu. Jika kamu benar-benar mati, apa yang akan dilakukan Meng Dan? Sesaat kemudian, Salem memimpin selusin prajurit paling elit Samo ke Kadan, mengambil Meng Dan, yang baru berusia beberapa hari, dari pelukan Kadan, dan meninggalkan ibu kota Mongolia dalam semalam. Chardin mengganti pakaiannya dan keluar rumah. Di gerbang, Rob sudah memimpin sekelompok tentara menunggu di sana. Dia sedikit terkejut melihat Chardin berjalan keluar sendirian, tapi dia tidak bertanya apa-apa lagi. Dia hanya berkata kepada Chardin, "Yang Mulia, silakan masuk mobil." Dan di dalam hatinya ada ledakan ekstasi. Tampaknya Chardin benar-benar seperti yang dikatakan Tuan Carlo, dan dia tidak memiliki keraguan sedikitpun. Kini pengawal istana sudah digantikan oleh rakyatnya. Selama Kadan masuk istana dan tidak bisa terbang lagi, akan lebih mudah menghadapi ratusan orang di sini. Chardin mengangguk dan masuk ke kendaraan militer. Lebih dari 10 menit kemudian, Rob secara pribadi mengantar Chardin ke istana. Ketika Chardin masuk ke ruang pertemuan, dia menemukan bahwa para menteri utama, termasuk Sarjana Lin, sudah ada di sana. Seorang pria muda, pada saat ini, sedang duduk di tempatnya di bawah tatapan marah dari akademisi Lin dan yang lainnya. Di belakangnya, ada juga seorang wanita cantik dengan rambut panjang berwarna merah menyala. Pria itu tidak memperhatikan tatapan marah semua orang, dan sedang bermain dengan belati di tangannya. Ketika Chardin masuk, pria itu perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Chardin, mata tiba-tiba berbinar. Tapi hati Chardin tenggelam ke dasar, dan skenario terburuk benar-benar terjadi. Yang Mulia, kecuali pria itu, semua orang termasuk akademisi Lin berdiri dan memberi hormat pada Chardin. Tetapi ketika mereka memberi hormat, semua orang memiliki keraguan di mata mereka, seolah-olah mereka bertanya kepada Chardin apa yang sedang terjadi. Mengapa mereka dijaga oleh militer setelah mereka memasuki istana, dan semua alat komunikasi disita? Chardin merasa getir di hatinya. Hasil terburuk yang dia duga sebelumnya telah terjadi. Saat ini, dia juga seekor burung di dalam sangkar, jadi apa lagi yang bisa dia jelaskan? Namun di permukaan, Chardin masih memberi isyarat agar beberapa orang duduk, lalu menoleh ke arah Rob dengan dingin dan berkata, "Jenderal Rob, apa yang terjadi?" "Yang Mulia, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda, ini adalah kepala keluarga K, Tuan Carlo. Tuan Carlo ingin berbicara dengan Yang Mulia tentang masa depan Meng." Sekarang seluruh istana berada di bawah kendalinya, dan situasi keseluruhan terkendali.
Rob tidak perlu lagi bersembunyi, dan memperkenalkan Chardin sambil tersenyum. Chardin tampak marah dan menatap Rob. Rob baru saja menjualnya, tidak peduli dengan tatapan mematikan Chardin. Jika itu dia mungkin akan menjadi gila saat ini. Para menteri lain yang hadir juga tampak geram. Kapan masa depan Meng perlu dibicarakan dengan pihak luar? Hanya saja orang-orang yang hadir semuanya adalah rubah tua yang sudah dewasa. Mereka tahu bahwa memarahi mereka saat ini tidak akan ada gunanya sama sekali dan hanya akan memperburuk keadaan. Semua orang terdiam, hanya bertanya-tanya dalam hati, apa yang terjadi hingga Rob berani menahan mereka. Bukankah dia khawatir Tuan Wood akan mengetahui hal ini dan membasminya sepenuhnya? Dengan kata lain, sesuatu terjadi pada Tuan Wood. Chardin menarik napas dalam-dalam, sepertinya dia berusaha menahan amarahnya, dan melangkah menuju Carlo. Carlo terus menatap Chardin sambil tersenyum. Melihat dia bisa mengendalikan emosinya begitu cepat dalam keadaan seperti itu, keterkejutan di matanya menjadi semakin kuat. Yang mulia, silakan duduk. Carlo menunjuk ke kursi di sebelahnya yang seharusnya menjadi milik Rob, dan berkata kepada Chardin. Chardin menatap Carlo dengan dingin dan duduk di kursinya. Rob, sebaliknya, pergi ke kursi di ujung dan duduk. Bagaimanapun, seluruh kerajaan Meng akan berada di tangannya di masa depan, jadi tidak masalah di mana dia duduk sekarang. Tuan Carlo punya trik yang bagus. Chardin menunjuk ke arah Carlo dengan mengacungkan jempol dan berkata sinis. Haha, Yang Mulia kaget, tapi jangan khawatir Yang Mulia, saya selalu menjadi orang yang penuh kasih sayang. Selama Yang Mulia bersedia bekerja sama dengan tulus, saya jamin tidak akan ada berkurangnya barang-barang milik Yang Mulia. Carlo tertawa. Ekspresi semua orang yang hadir berubah lagi. Bagaimanapun juga, keadaan adalah Yang Mulia dan pemimpin tertinggi Meng. Sungguh memalukan jika mereka diejek seperti ini di depan umum. Namun situasinya serius dan semua orang tetap diam. Itu semua pengaturanmu. Chardin tidak memperhatikan godaan Carlo. Sekarang inisiatif ada di tangan pihak lain. Apalagi godaan verbal ini, bahkan jika dia benar-benar ingin melakukan sesuatu padanya, dia akan melakukannya selesai. Ya, Carlo secara alami tahu bahwa keadaan bertanya tentang berurusan dengan Leon, dan mengangguk dengan lembut. Aku mengagumimu, kata Chardin sinis lagi. Dia menggunakan Liu Anze sebagai umpan untuk memikat Leon agar mengambil umpan tersebut. Ketika Leon menyatukan Nightingale dan Yehu untuk menyelamatkan orang, dia merencanakan kudeta di Meng sebelum. Terutama kapal perang yang digunakan lawan untuk menenggelamkan kapal penjelajah tersebut. Meski Rob tidak berkata apa-apa, Chardin tetap berspekulasi kalau itu pasti kapal perang Meng. Kalau tidak Nightingale dan yang lainnya tidak akan tenggelam begitu saja. Mungkin pihak lain menggunakan alasan untuk membalas sebelum melepaskan tembakan. Haha, Yang Mulia, saya melakukan ini demi kebaikan Anda sendiri. Orang yang suka berselingkuh tidak layak menerima kepercayaan seumur hidup Yang Mulia. Carlo tertawa. Ekspresi orang lain berubah drastis lagi. Kecuali akademisi Lin yang samar-samar mengetahui bahwa Leon ada di luar negeri, yang lain tidak tahu bahwa Leon ada di luar negeri. Sekarang ketika mereka mendengar apa yang dikatakan pihak lain, mereka segera mengerti bahwa pasti ada sesuatu terjadi pada Leon. Begitu sesuatu terjadi pada Leon, mereka tidak akan pernah punya kesempatan lagi. Apa yang Anda katakan masuk akal, tetapi ada beberapa hal yang tidak layak atau tidak. Chardin tidak peduli dengan pemikiran menteri lain dan terus berbicara. Haha, sepertinya Yang Mulia juga orang yang menghargai cinta dan keadilan, tapi orang yang dirindukan Yang Mulia tidak akan pernah kembali. Petik 2. Tentu. Carlo mengangguk,
Seolah membenarkan apa yang dia katakan, dia menambahkan, Yang Mulia mungkin belum mengetahuinya, tetapi dia terluka parah dan tidak sadarkan diri sebelum naik ke kapal. Dalam keadaan seperti itu, Yang Mulia masih berpikir bahwa dia bisakah kamu bertahan hidup di lautan luas? Tanda tanya, wajahnya benar-benar berubah, dan setengahnya adalah cerminan sebenarnya dari hatinya. Dia tidak tahu bahwa Leon telah terluka parah sebelumnya. Dia awalnya berpikir bahwa dengan kekuatan Leon, bahkan jika dia jatuh ke laut, dia akan melakukannya memiliki peluang besar untuk bertahan hidup. Tetapi dia terluka parah, dan mengalami koma, bisakah dia benar-benar bertahan? Jadi Yang Mulia, lebih baik tidak mengambil risiko. Anda masih harus melihat ke depan. Melihat wajah Chardin, Carlo tertawa. Dia tidak percaya bahwa Chardin, yang diberikan kepada Leon oleh Ralph, akan benar-benar menyayangi anak laki-laki Leon itu. Dia hanya berharap anak itu akan kembali hidup suatu hari nanti. Selama dia memahami bahwa anak laki-laki itu pasti akan mati, pertahanan batinnya akan runtuh sepenuhnya. Ketika saatnya tiba, dia harus menuruti apapun yang dia ingin lakukan. Wajah menteri lain, kecuali akademisi Lin, juga menjadi jelek. Dalam situasi seperti ini, akan sulit bagi siapapun untuk bertahan hidup. Jika Leon Zhen meninggal, apakah dia dan orang lain juga harus berubah? Setidaknya berusahalah semaksimal mungkin untuk memastikan kepentingan Anda sendiri tidak dirugikan, bukan? Bagi mereka, tidak masalah siapa yang menguasai kekuasaan politik Meng, asalkan bisa membawa manfaat lebih besar bagi diri sendiri dan keluarga. Saya tidak puas dengan Carlos sebelumnya, tapi juga mengkhawatirkan Leon. Hanya akademisi Lin yang bergeming. Bahkan jika Leon benar-benar mati, masih ada makhluk kuat di belakang Leon. Ketika dia memikirkan tekanan yang diberikan wanita berbaju putih padanya, dia gemetar di dalam hatinya kematian. Dengan kepeduliannya pada Leon, akankah dia membiarkannya pergi? Terlebih lagi, bagaimana mungkin seseorang yang bisa dihargai oleh orang dewasa itu mati begitu saja? Akademisi Lin bahkan tidak khawatir Chardin akan keberatan, orang lain tidak mengetahui keberadaan orang dewasa itu, tetapi Yang Mulia tahu dengan jelas hanya itu dewasa dengan hubungannya dengan Leon, mustahil baginya untuk mengkhianati Leon. Kalau tidak, orang akan mati. Provinsi Subarat, Ibu Kota Su, Kantor Pusat Perusahaan Kosmetik Monroe, di kantor ketua. Seorang wanita cantik mengenakan setelan merah cerah dan rok merah menutupi pinggul, dengan rambut panjang agak keriting, berdiri di depan jendela dari lantai ke langit-langit dengan tangan terlipat, tampak memandangi lalu lintas yang sibuk di luar jendela. Pakaian bisnis yang pas dengan sempurna menggambarkan sosok wanita montok itu. Siapapun yang melihat sosok ini dari belakang pasti akan merasa bersemangat. Kulit wanita itu seperti salju, seperti perawan berusia 28 tahun, tetapi matanya menunjukkan perubahan-perubahan seorang wanita dewasa. Wanita seperti itu sangat mematikan bagi pria manapun. Orang ini tidak lain adalah Su Lulu, ketua grup kosmetik terbesar di Provinsi Sishu. Su Lulu berdiri diam di dekat jendela, tidak melihat lalu lintas di luar jendela, tetapi pada bayangan buram di jendela kaca. Itu adalah bayanganku sendiri. Melihat wajah berseri-seri itu, melihat ekspresi percaya diri itu, dia merasa semua ini seperti mimpi. Ternyata dia hanyalah wanita biasa yang tidak bisa lebih biasa lagi. Selain penampilannya yang sedikit lebih baik, tidak ada yang luar biasa dari dirinya. Setelah mencapai usia 30, tidak ada pencapaian dalam karir, dan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa hidup ini dilanda kemiskinan. Namun siapa sangka setelah bertemu dengan tuannya, hidupnya akan mengalami perubahan yang mengejutkan.
Hati Sululu dipenuhi dengan rasa kagum pada tuan yang nama dan identitasnya masih belum dia ketahui. Tapi dia juga mengerti bahwa alasan dia memilihnya hanya karena karena pria kecil yang 10 tahun lebih muda dari dirinya. Memikirkan adegan di mana dia mengikuti instruksi tuannya untuk menguji pria kecil itu, senyuman tipis muncul di bibir Sululu. Dia benar-benar anak kecil yang lucu, baik hati, dan saleh. Aku hanya tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang. Adapun mengapa sang master tidak pernah bertemu dengannya setelah mengenalinya, atau bahkan mencegah dirinya sendiri dan orang lain untuk mengungkapkan sang master, Sululu selalu bingung, tetapi tidak berani bertanya lebih banyak. Saat ini, ponsel di meja berdering. Sululu tertegun. Tidak banyak orang yang mengetahui nomor ponsel ini. Dia segera berjalan dan menemukan bahwa itu adalah panggilan dari Meng Guo telepon. Tapi setelah mendengarkan kata-kata pengurus rumah tangga tua Luo Zhan, wajah Sululu menjadi gelap. Saya tahu tentang ini, dan saya akan menemukan cara. Sululu menghibur pengurus rumah tangga yang cemas melalui telepon, dan menutup telepon. Sesuatu terjadi pada Leon. Sesuatu terjadi padanya yang paling dipedulikan oleh tuannya. Sekarang hidup atau mati tidak diketahui, dan Putri Cardan juga berada dalam masalah besar. Apa yang harus saya lakukan? Tuannya pergi sendirian setelah bertemu Chardin. Sekarang dia bahkan tidak bisa menghubunginya. Tanpa tuannya, bagaimana dia bisa menyelamatkan Chardin? Mencari Leon, Sululu meletakkan teleponnya dan berbicara dengan sekretarisnya melalui telepon internal. Setelah beberapa saat, dua pria bertubuh besar yang mengenakan jas dan kacamata hitam yang bertanggung jawab melindungi keselamatannya masuk. Suhu di seluruh kantor sepertinya turun drastis. Bisakah kamu menemukan pemiliknya? Sululu bertanya langsung. Kedua pria yang tampak mati rasa itu menggelengkan kepala pada saat bersamaan. Kalau begitu ikut aku ke negeri Meng dulu. Sululu menghela nafas setelah mendapatkan jawaban yang sudah dia tebak. Karena tidak ada cara untuk menemukan master, ikuti ide Anda sendiri dan buru-buru ke negara Meng terlebih dahulu. Dengan dua master kebal ini di sekitar Anda, bahkan jika Anda tidak bisa mendapatkan kembali kendali atas kekuatan negara Meng, Anda bisa setidaknya selamatkan Chardin. Bagaimanapun, dia adalah ibu dari garis keturunan Leon. Dengan pentingnya garis keturunan Leon yang melekat pada master, tidak ada yang bisa terjadi pada Kadan. Kedua pria itu mengangguk pada saat bersamaan. Sululu tidak berkata apa-apa lagi dan segera mulai memesan penerbangan. Tepat ketika Sululu sedang terbang ke negeri Meng, Leon terbangun dengan tenang di sebuah pulau tak berpenghuni di tengah laut Cina Selatan. "Bos, kamu akhirnya bangun." Sebuah suara wanita terdengar di telingaku. Leon berbalik dan melihat api membubung tidak jauh di depannya. Di atas api itu ada seekor kelinci panggang. Kelinci panggang itu belum matang, tapi sudah ada aroma yang melayang di atasnya. Sosok Anggun yang hanya mengenakan celana sedang berjongkok di dekat api unggun, membalikkan kelinci panggang yang setengah matang. Wajah cantik sedang menatapnya, dengan rambut perak panjang tergerai di kedua sisi, hanya menutupi beberapa pemandangan penting. Siapa lagi kalau bukan burung bulbul? Di mana kita? Leon tidak melihat lebih dekat pada tubuh Anggun Nightingale. Ini bukan pertama kalinya dia melihat Nightingale seperti ini. Saat mereka tinggal bersama di ibu kota Su, wanita ini sering berkeliaran telanjang di kamar, dan dia dipuji karena begitu keren air sepanjang malam, dia akan melepas pakaiannya dan mengeringkannya, tidak peduli dia telanjang. Leon tidak terkejut sama sekali. "Saya tidak tahu." Jawaban Nightingale sangat jelas. "Sudah berapa lama aku tidak sadarkan diri," kata Leon dengan tatapan dingin, memikirkan serangan mendadak tadi malam. 10 jam.
Nightingale memandang ke langit dan memberikan jawabannya. Di mana yang lainnya? Leon bertanya lagi. Kamu dan aku seharusnya menjadi satu-satunya orang di pulau ini. Leon terdiam. Kapal perang yang mereka tumpangi hancur berkeping-keping dan tenggelam seluruhnya. Agar tidak memberi mereka kesempatan untuk naik ke kapal perang yang menyerang mereka bahkan tidak mendekat untuk diperiksa. Mereka hanya menembak dengan liar dengan tembakan artileri, menenggelamkan kapal perang tersebut sepenuhnya, lalu pergi. Orang-orang di kapal tewas dan terluka, dan mereka yang tidak terkena tembakan semuanya jatuh ke laut. Dia pingsan bahkan sebelum sempat menyelamatkan Liu Anze dan Sisiu. Sekarang lebih dari 10 jam telah berlalu, dan hanya ada dia dan Nightingale di pulau itu. Iehu dan tentara suku Satsuma baik-baik saja. Selama mereka lolos dari tembakan artileri, dengan keahlian mereka selalu punya kesempatan untuk bertahan hidup. Apakah seorang anak berusia kurang dari 2 tahun akan selamat jika jatuh ke laut? Fisik Liu Anze lebih kuat dari wanita biasa, tetapi di lautan luas ini, apa peluang untuk bertahan hidup? Belum lagi orang tuanya yang sudah lanjut usia. Bos, kamu tidak perlu terlalu putus asa. Xiao Sixiu selalu bersama Ahu. Selama Ahu baik-baik saja, dia seharusnya bisa melindungi Xiao Sixiu. Angin dan ombak terlalu kencang tadi malam, dan mungkin saja terjadi. Telah terhanyut ke tempat lain. Tampaknya merasakan kekhawatiran Leon, Nightingale menghiburnya dengan lembut. Apa yang terjadi tadi malam? Kenapa dia tiba-tiba diserang? Leon tidak menjawab topik itu. Bahkan jika itu benar seperti yang dikatakan Nightingale, Sixiu kecil diselamatkan oleh Iehu, bagaimana dengan Liu Anze? Ketika dia jatuh ke laut, dia jatuh di koridor, dan tidak ada orang lain di sekitarnya. Leon merasa berat saat memikirkan Liu Anze mungkin terkubur di dasar laut. Nightingale tidak pandai menghibur orang, dan dia tidak terus menghibur orang. Tidak peduli seberapa buruk situasinya, dia percaya bahwa selama Leon tidak mati, dia selalu bisa bangkit kembali. Sekarang saya hanya menceritakan apa yang terjadi tadi malam. 3 kapal perang Angkatan Laut Bangladesh yang menyerang mereka. Ketika kapten mereka menemukan kapal perang pihak lain, dia mengira pihak lain akan datang untuk menyelamatkan pihaknya, jadi dia membiarkan pihak lain memasuki jarak yang aman. Akibatnya, tepat ketika kapten hendak bertanya, pihak lain tiba-tiba melancarkan serangan. Menghadapi pemboman torpedo dan rudal yang tak terhitung jumlahnya, bahkan mencoba melarikan diri menjadi sebuah kemewahan hanya dalam beberapa menit, kapal penjelajah besar itu tenggelam sepenuhnya. Leon terus diam. Kapal perang Bangladesh. Kardinal. Merampok. Tidak mungkin. Hubungan antara dirinya dan Chardin sudah terjalin sejak lama. Sekalipun Chardin cemburu, tidak mungkin dia melakukan hal seperti itu. Bahkan jika Rob tidak mau melakukannya, dia tidak akan berani mengambil risiko seperti itu terhadap dirinya sendiri. Bahkan jika Nightingale dan Iehu sama-sama berada di kapal ini, masih banyak orang di militer Meng yang membelot ke Iehu. Nightingale telah meninggalkan 500 prajurit elit Satsuma. Mungkinkah dia berasal dari keluarga K? Saat itu, Ralph menguasai kekuatan militer dan politik seluruh kerajaan Meng. Meski sudah lama meninggal, pengaruhnya tidak bisa dihilangkan sepenuhnya sama sekali. Selama keluarga K mengambil kesempatan untuk menjanjikan keuntungan besar, sudah cukup bagi orang-orang yang putus asa ini untuk melakukan hal-hal gila seperti itu. Begitu berita kematiannya menyebar ke negara Meng, kekuatan politik negara Meng yang akhirnya bersatu akan runtuh. Ketika saatnya tiba, keluarga K akan mengambil kesempatan untuk mengambil tindakan. Leon tidak terus berpikir tentang hal itu. Karena pihak lain bahkan menyuap orang-orang dari militer Bangladesh,
situasi di Bangladesh pasti sangat buruk sekarang. Aku hanya tidak tahu pilihan apa yang akan diambil Chardin. Leon tidak mengkhawatirkan keselamatan Kadan, terlepas dari apakah orang di balik layar adalah keluarga K. Jika dia ingin mengendalikan kekuatan politik Meng, tidak mungkin membunuh Kadan, dan dengan pemahamannya tentang Kadan, dia bisa menyelamatkannya. Hidupnya sendiri. Pasti tidak ada masalah, dia adalah putrinya sendiri. Akankah pihak lain mengizinkannya hidup? Putranya jatuh ke laut dan meninggal tanpa diketahui. Jika sesuatu terjadi pada putrinya, Leon benar-benar tidak tahu apakah dia akan menjadi gila pada akhirnya. Apakah pakaiannya kering? Leon menekan kegelisahan di hatinya dan bertanya pada Nightingale. Nightingale masih mengenakan celana pendek, tapi dia telanjang bulat. Bahkan celana dalam terdalam pun dilepas oleh Nightingale, dan sekarang angin sejuk bertiup, hal yang tidak biasa baginya. Tidak peduli apa hasil terburuknya, tidak ada gunanya memikirkannya sekarang. Dia harus mencari cara untuk keluar dari sini dulu. Belum, tapi celana dalammu sudah kering, kamu bisa memakainya dulu. Nightingale melirik ke bagian tertentu dari tubuh Leon dan berkata, "Saya sangat puas karena Leon masih bisa menanyakan masalah ini saat ini." Lewati. Leon menatap Nightingale dengan marah. Nightingale dengan santai mengambil pakaian dalam yang diletakkan di atas batu untuk dikeringkan dan melemparkannya ke Leon. Leon segera memakainya dan berdiri dari tanah. "Apakah kamu sudah mencari di seluruh pulau?" Leon bertanya sambil melihat ke kejauhan. "Tadinya kamu koma dan tidak berani pergi jauh. Kami baru memeriksanya di dekat sini. Ada mata air di pulau itu. Jangan khawatir dengan sumber airnya. Ada juga beberapa buah-buahan liar dan binatang buas. Tidak ada masalah untuk bertahan hidup." Nightingale menggelengkan kepalanya. Kasino IDN 96. Saat itu, dia bisa berburu untuk mencari nafkah di lingkungan seperti padang es, tapi lingkungannya jauh lebih keras dari ini. Dia sangat pandai bertahan hidup di alam liar. Leon awalnya ingin bertanya apakah dia memakai perangkat komunikasi, tapi setelah melihat tubuh Nightingale yang hampir telanjang, dia menyerah. Selain belati yang dibawanya, Nightingale jarang memakai alat apapun, bahkan ponsel jarang dikenakan di tubuhnya. Tidak ada artinya mengharapkan dia membawa peralatan komunikasi. "Aku akan melihat-lihat." Leon tahu bahwa mereka berdua mungkin tidak bisa pergi dari sini untuk saat ini, dan mereka juga tidak bisa terus menatap Nightingale. Bahkan jika dia sedang tidak dalam suasana hati yang lain, ketika seorang wanita dengan sosok yang sangat baik berjongkok hampir telanjang di depan Anda, tubuh Anda akan selalu memiliki reaksi naluriah. Jadi yang terbaik adalah pergi sebentar. Oke. Nightingale tidak mengkhawatirkan Leon. Bahkan jika dia terluka parah, hewan liar biasa tidak dapat menyakitinya. Sekitar setengah jam kemudian, Leon kembali ke api. Jaket kulit dan celana yang dikenakan Nightingale sebelumnya masih tergantung di batu, dan dia hanya mengenakan rompi di bagian atas tubuhnya. Tapi tidak ada apa-apa di dalam rompi, dan lebih menggoda untuk memakainya daripada tidak memakainya. Terutama sejak dia berdiri sekarang, kakinya yang panjang berwarna gandum terlihat sempurna di depan mata Leon. "Bos, kamu boleh makan." Nightingale sepertinya tidak menyangka bahwa berpakaian seperti ini akan menyebabkan banyak masalah bagi Leon. Dia hanya memotong kaki kelinci dengan belati dan menyerahkannya kepada Leon. "Apakah menurutmu pulau ini istimewa?" Leon mengambil kaki kelinci itu dan berkata sambil mengunyahnya. Dia hanya menatap api, tidak berani menatap burung bulbul. "Istimewa? Mengapa ini istimewa?" Nightingale tertegun. "Pulau ini memiliki banyak energi spiritual. Saya kira pasti ada mata air spiritual atau semacamnya di tengah pulau," kata Leon.
Dia tidak memiliki energi nyata di tubuhnya sekarang, dan dia membutuhkan energi spiritual yang cukup. Kalau begitu, ayo kita lihat setelah makan. Nightingale tampak bersemangat. Dia mempraktikkan teknik khusus dan tidak terlalu peka terhadap energi spiritual, tetapi dia tahu bahwa energi spiritual sangat penting bagi seorang pejuang seperti Leon. Oke, setelah memakan seluruh kelinci, Nightingale dengan enggan mengenakan jaket kulit dan celana yang belum sepenuhnya kering, dan mengikuti Leon menuju tengah pulau. Semakin jauh Anda masuk ke dalam, semakin banyak energi spiritual yang melimpah, dan bahkan bunga, tanaman, dan pepohonan menjadi lebih subur. Selama periode tersebut, keduanya juga bertemu dengan ular piton raksasa sepanjang 7 atau 8 meter. Kasihan ular piton raksasa ini, masih ragu apakah akan mengubah rasanya. Setelah menelan kedua spesies eksotik tersebut, burung bulbul menusuk tenggorokannya dengan pisau, dan menjadi makan malam mereka. Setelah berjalan lebih dari 1 jam, keduanya sampai di sebuah gua. Gua itu dikelilingi tanaman merambat, hampir menutupi pintu masuk. Di depan gua ada kolam besar yang dingin. Hanya berjalan di tepi kolam dingin, hawa dingin menerpa. Dengan kebugaran fisik Leon dan Nightingale, mereka semua merasakan dingin. Tapi tidak seperti Leon, Nightingale menikmati dinginnya, yang membuatnya merasa seperti kembali ke lapangan es. Sepertinya kita akan bermalam di sini malam ini. Nightingale dengan santai melemparkan bangkai ular piton raksasa yang ditemuinya di jalan di samping kolam dingin dan berkata sembarangan. Leon tidak berbicara, hanya melihat sekeliling. Bos, ada apa? Tidakkah menurutmu tempat ini terlalu sepi? Leon berbalik dan berkata,